Pemimpin penyelidikan pada kasus itu udah mau pensiun. Jadi dianggap oleh kebanyakan orang, si bapak polisi ini nggak mau dianggap gagal untuk kasus terakhirnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video malam minggu ini Nada akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal yang tidak terpecahkan, dimana kasus kriminal ini dikenal dengan kasus pembunuhan West Memphis 3 yang terjadi di Arkansas, Amerika pada tanggal 5 Mei tahun 1993. Kenapa disebut West Memphis 3? Karena memang pembunuhan ini menimpa 3 orang anak yang bernama Steve Branch, Michael Morse, dan Christopher Byers. Dan memang kasus pembunuhan ini masih diperdebatkan siapa pelaku sebenarnya, walaupun memang sudah ada 3 orang pemuda yang sudah ditangkap dan dihukum dan dibilang kalau itulah pelakunya. Dan banyak orang yang percaya ketiga pemuda yang sudah dihukum ini sebenarnya hanya dijadikan kambing hitam, nggak bersalah. Dan ditambah lagi ketiga pemuda ini berasal dari keluarga yang cukup miskin, dan pada saat itu keluarga-keluarga miskin yang ada di tempat kejadian itu lumayan bermasalah, wah. Ditambah lagi 2 pemuda dari 3 orang yang bersalah ini dikenal memiliki perilaku yang cukup aneh gitu loh, dimana mereka ini mempunyai ketertarikan dengan aliran-aliran sesat, dan diduga ketiga anak yang menjadi korban itu menjadi tumbalnya si pemuda ini. Makanya itulah mereka ditangkap, wah. Walaupun sebenarnya nggak banyak juga bukti yang mengarah kepada mereka, dan justru malah nih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa ada oknum-oknum lain yang diduga menjadi pelaku sebenarnya dari kasus yang sangat menyeramkan ini, wah. Oke, jadi gimana kisahnya? Check it out. Oke, wah, tapi bentar deh, ada informasi penting yang harus aku sampaikan sama kalian, khususnya para gamer-gamer nih, yang suka pada ngeluh kok handphone aku nih nge-lag, padahal cuma main game yang enteng-enteng aja. Aku bisa ngasih solusinya, wah. Itu kan biasanya kalau nggak kebanyakan sampah, ya handphone kalian kena virus, ya kan? Nah, buat ngatasin keluhan itu, aku akan merekomendasikan kalian satu aplikasi yang diberi nama Nox Security. Nah, kalian boleh langsung download aja aplikasinya di Play Store, cari aja Nox Security. Dan yang jelas di Nox Security ini banyak sekali fitur-fitur yang sangat menarik untuk kalian dan sangat berguna untuk membersihkan sampah serta virus di handphone kalian, wah. Nah, fitur menarik pertama adalah fitur pendeteksi virus. Nah, ini yang sangat menarik, wah, karena kan kita nggak pernah tahu handphone kita ini udah kena virus apa belum, ya kan? Tiba-tiba handphone udah lemot aja, cepat panas, performa menurun, dan lain-lain aja, ya kan? Nah, apalagi nih buat kalian yang suka download game-game dari sumber-sumber yang nggak jelas, nah itu rentan kali tuh kena virus. Nah, untungnya di Nox Security ini ada fitur pendeteksi virus, wah. Nggak cuma dideteksi aja, dibersihkan juga sama dia. Caranya gampang kali, kalian langsung buka Nox Security, langsung pindai atau scan, diklik aja, ya kan? Tuh, langsung nih, wak, dia bakal memindai item yang beresiko. Nah, udah, wak, aman langsung. Tuh, ponsel sudah terlindungi, cenah. Dan selain itu juga ada fitur menarik lainnya, yaitu game booster. Ini sangat berguna kali, wak, buat kalian gamer lagi asik-asik main ya, tahu-tahu nge-lag aja, bisa langsung cepat gitu performanya. Nih caranya, lihat yang sudut kanan bawah itu ada fungsi umum, terus agak scroll ke bawah dikit ada tuh akselerasi game, diklik aja. Nah, terus kalian tinggal pilih nih game apa yang pengen kalian booster. Aku cuma Ludo King aja, ya udah aku ludoin aja nih. Langsung dia mempercepat Ludo King gitu. Udah, wak, selesai. Nox Security ini yang bakal langsung nge-boost game kalian tadi. Langsung dipercepat tuh sama Nox Security. Dan fitur menarik lainnya adalah pembersih sampah, wak. Ini sadar nggak sadar nih, handphone kita ini sebenarnya banyak kali sampahnya, entah itu dari game atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, dengan menggunakan Nox Security, Nox ini bisa membantu membersihkan sampah-sampah yang nggak berguna di handphone kita ini. Dan yang jelas bisa membuat penyimpanan di handphone kita ini akan lega gitu, wak. Nah, caranya gampang juga. Kalian langsung pilih tuh pembersihan sampah, udah langsung di-scan dia bentar nih. Tunggu aja, cuma beberapa detik, wak, langsung. Nah, kalau udah langsung tuh bersihkan sampah nih, tanpa aku sadari aja sampah yang ada di handphone aku udah sampai 612 mega. Lumayan cuy, langsung kita bersihkan, selesai, wak. Tuh, bersih, cenah, kata dia kan. Nah gitu, wak, jadi tunggu apa lagi buat kalian ya para gamer yang suka mengeluhkan nge-lag gara-gara cuma game kentang aja, atau mungkin gara-gara handphone kita ini kekentangan lah pula. Kalian boleh langsung download aplikasi Nox Security ini, aku sangat rekomendasikan sekali. Linknya aku sertakan di description box di bawah. Dan jangan lupa sama kayak aku beri bintang 5 karena ini sangat bermanfaat sekali. Selamat mencoba. Nah, jadi, wak, hal menyedihkan ini bermula pada tanggal 5 Mei tahun 1993, di mana ketiga anak dari West Memphis ini, yaitu korban-korban ini, pergi meninggalkan rumah mereka untuk pergi bersepeda. Dan di hari berikutnya, barulah itu mereka ditemukan meninggal dunia di sebuah area terpencil dan berpohon-pohon rindang di sebuah hutan yang diberi nama Robin Hood Hills. Nah, ketiga anak yang menjadi korban ini bernama Steve Branch, Michael Moore, dan Christopher Byers. Dan mereka ini adalah anak kelas 2 sekolah dasar Weaver Elementary School, di mana pada saat
mereka ini ditemukan, mereka dalam keadaan telanjang, lengan dan kaki yang diikat dengan tali sepatu, serta memiliki bekas memar akibat pukulan keras dan ditinggal dalam kubangan lumpur hingga meninggal, Wak. Dan setelah beberapa bulan dilakukan penyelidikan, kepolisian kota Arkansas pun tidak dapat menemukan pelaku dari kasus pembunuhan ini awalnya. Dan namanya korban anak kecil lah pula kan, Wak. Pastilah banyak tekanan masyarakat yang meminta tim kepolisian untuk mengungkap siapa si pelaku keji ini. Tapi pada saat itu tim kepolisian menemukan bukti yang agak kurang cukup gitu, Wak. Dan akhirnya nih tim kepolisian dengan gamblang atau dengan mudah langsung menuduh 3 anak remaja yang diduga sebagai bagian dari kelompok pemujaan setan atau paganisme yang sebenarnya sudah membunuh ketiga anak kecil ini. Nah, itulah tadi ketiga pemuda tadi tua. Nah, kenapa mereka dituduh sebagai pelaku? Karena sikap aneh mereka yang sering menggunakan pakaian hitam dan mendengarkan lagu heavy metal gitu. Terlebih salah satu di antara remaja yang dilaporkan ini memiliki ketertarikan kepada ritual pemujaan aliran Wicca atau pemujaan setan yang dikenal di daerah tersebut. Dan sampai sekarang nih, kayak aku bilang tadi, kasus ini masih menjadi misteri dengan banyaknya orang-orang yang berpendapat bahwa ketiga pemuda tadi itu nggak bersalah, Wak. Walaupun memang sebenarnya ketiga remaja ini dari kalangan orang susah atau orang yang tidak berkecukupan. Dan memang ketiga anak remaja ini memang sempat mengalami beberapa masalah gitu, Wak. Mungkin juga dikarenakan ekspresi pemberontakan mereka dari tekanan hidup sebagai anak dari keluarga miskin atau alasan lain. Ada juga dari keluarga mereka itu yang sempat beberapa kali didatangi pekerja sosial karena nggak mampu, dan mereka pun hampir dibawa ke penampungan anak. Ya karena orang tuanya itu dianggap tidak mampu merawat anak mereka. Dan saking miskinnya nih, Wak, ya. Bahkan orang tua mereka itu nggak cukup uang untuk membayar listrik, hingga beberapa kali listrik rumah mereka itu harus diputus. Dan banyak orang yang berpendapat bahwa mereka ini, ketiga anak ini, diyakini menjadi kambing hitam akibat penyelidikan yang tertekan dari masyarakat kota West Memphis ini. Bahkan gak heran kalau beberapa di antara masyarakat tersebut bertukar pendapat dan memunculkan konspirasi dan membuat website bahkan yang ditujukan untuk membantu dan menemukan titik terang dari kasus pembunuhan ini, Wak. Dan sekarang kita akan masuk ke latar belakang dari ketiga korban ini beserta latar belakang si pembunuh ini, alur kejadian, pengadilan, dan konspirasi dari kasus pembunuhannya West Memphis 3 nih, Wak. Check it out. Nah, korban pertama bernama Steve Edward Branch, yang biasa dipanggil Stevie, lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1984 di West Memphis tadi. Nah, ibu si Stevie ini bernama Pamela Hobbs dan ayahnya bernama Stephen Branch Senior. Tapi kedua orang tua Stevie ini sudah bercerai, Wak. Jadi semenjak si Stevie ini bayi, dia tinggal dan diasuh bersama ibunya, dan ibunya ini menikah lagi dengan seorang duda bernama Terry Hobbs. Ini nih Terry Hobbs ini harus kalian ingat ya, karena nanti dia akan masuk ke bagian dari konspirasi West Memphis 3 ini. Nah, terus si Steve ini bersekolah di sekolah dasar Weaver Elementary School. Dia ini dikenal sebagai anak yang berperilaku baik dan bersahabat, nggak pernah punya masalah, sifatnya periang, dan memiliki rambut pirang gitu. Dan di sekolah pun dia ini termasuk siswa yang berprestasi. Nah, beberapa hari sebelum kejadian ya, Wak, ya, kakeknya si Steve ini sempat mengirimkan hadiah untuk cucunya berupa sebuah sepeda baru untuk supaya si Steve ini bisa memainkan bersama teman-temannya. Lalu pada tanggal 5 Mei tahun 1993 tadi, ibunya si Steve ini sempat menjemput Steve dari sekolah dan mereka pulanglah itu bersama-sama pada jam 2 siang. Terus di pukul 3 siangnya temannya si Steve yang bernama Michael Moore mampir dan mengajak si Steve ini untuk bermain sepeda bersama. Nah, ibu Steve yang pada saat itu bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran pun akhirnya mengizinkan anaknya ini untuk pergi bermain karena dia pun mau bekerja nih shift malam. Tapi dia ngingetin sama anaknya, kau harus balik sebelum jam 4 sore ya, karena mama mau berangkat kerja nih. Akhirnya lah kata Steve dan Michael kan, wah dah pergilah itu. Kemudian mereka pergi bersepeda bersama. Nah, ayah tirinya si Steve yaitu si Terry Hobbs tadi pun melaporkan bahwa dia ini berangkat kerja bersama ibunya Steve pada hari itu, tapi memang tempat kerja mereka itu berbeda, tapi berangkatnya sama. Sampai akhirnya kan, wah ya udah sampai tengah malam Steve nih nggak balik-balik, sampai akhirnya membuat orang tuanya khawatir lah ya kan, dan langsung melaporkan kehilangan anaknya ini kepada pihak yang berwenang sebagai kasus anak hilang. Kepolisian pun akhirnya segera melakukan pencarian dengan mengambil kesaksian dari beberapa tetangga yang terakhir melihat si Steve, dan kesaksian tersebut dikumpulkan dan dirangkum dengan poin. Pertama, Stevie Branch ini bersepeda bersama 2 anak lainnya yang seumuran dengannya. Terus yang kedua, ada yang melihat Steve dan temannya Michael ini bersepeda membawa tas berwarna hijau. Ketiga, Steve ini sempat bertemu dengan tetangganya dan mengatakan bahwa dia punya urusan penting. Dan yang terakhir, seorang remaja melaporkan bahwa dia melihat Steve dan Michael memasuki area hutan Robin Hood Hills tadi pada pukul 7 malam. Dan dengan semua kesaksian yang dirangkum ini, kepolisian pun akhirnya langsung terjun ke Robin Hills untuk mencari keberadaan Steve dan temannya. Kemudian pada pukul 1 dini hari, kepolisian melihat
melihat sepatu berwarna hitam sedang terbawa arus pada paret-paret yang ada di Robin Hills, Wak. Nah, udahnya mereka pun kemudian menggali tuh beberapa paret yang ada di sana. Dan akhirnya, Wak, mereka menemukanlah itu 3 mayat anak laki-laki, di mana salah satu mayatnya itulah si Steve. Steve ditemukan dalam kondisi telanjang tanpa busana dan terikat, di mana kaki kirinya ini diputar ke belakang dan diikat dengan tangan kiri. Begitu pula dengan tangan kanan dan kaki kanannya, Wak, diikat sama juga kayak gitu. Atau dikenal dengan teknik ikat hoki. Dan tali yang digunakan untuk mengikat tubuhnya si Steve itu adalah tali sepatunya si Steve, Wak. Kemudian pakaiannya si Steve ini ditemukan di pinggir parit yang tertimbun bersama lumpur. Pakaian-pakaian tersebut ditemukan dalam keadaan terbalik dan celana dalam milik korban sama sekali tidak ditemukan, Wak. Dan penyelidik meyakini bahwa mayat Steve ini meninggal akibat beberapa luka dan mati dikarenakan tenggelam. Itu korban pertama si Steve. Korban kedua yaitu Michael Moore, temannya si Steve yang ngajak bersepeda tadi, Wak. Nah, jadi Mike ini adalah seorang anak yang terlahir dengan nama James Michael Moore pada tanggal 27 Juli tahun 1987 di West Memphis juga, kota Arkansas. Orang tuanya si Michael ini bernama Diane Denmore dan Todd Moore. Dia adalah teman dekat dari Steve Branch dan bersekolah di sekolah yang sama juga sama si Steve, Wak. Karakternya sebagai orang yang senang memimpin temannya ditunjukkan dengan kebiasaannya yang suka mengatur dan ketertarikannya mengikuti klub pramuka di sekolahnya. Dia tetap dikenal sebagai anak yang baik dan merupakan pemimpin dari kedua temannya, yaitu si Steve dan si Chris. Jadi kayak ketua kelompok main-main mereka lah, Wak. Kemudian di hari hilangnya mereka, yaitu di tanggal 5 Mei tahun 1993 itu, Michael yang baru saja mendapatkan kabar bahwa kawannya si Steve baru aja mendapatkan sepeda baru dari kakeknya. Dia langsung bersiap-siap dari rumahnya untuk pergi ke rumahnya si Steve dan mengajak si Steve untuk bersepeda menggunakan sepeda barunya tadi tuh. Sekitar jam 3 siang, Wak. Nah, ibu Steve yang memang juga sempat berbicara dengan Michael akhirnya kan mengizinkan si Steve kan untuk bersepeda bersama, karena tadi mamanya mau berangkat kerja dan Michael bersama Steve juga sempat berpamitan dan langsunglah itu pergi main bersepeda. Nah, pada saat lagi bersepeda itu sebenarnya mereka berdua ini sempat melewati rumahnya Michael, di mana mereka melihat ibunda dari Michael yaitu Ibu Diana tadi melambaikan tangan kepada mereka, ya udah kayak negur biasa lah gitu, Wak. Yang pada saat itu jam menunjukkan pukul 3:10 sore. Dah akhirnya main lah itu kan kayak biasa. Barulah itu sama kayak si Steve sampai malam nggak balik-balik si Michael kan, Wak. Belum sempat nih mereka nyari, mereka udah dikejutkan dengan kedatangan polisi yang baru saja mendapatkan laporan bahwa ada anak hilang bernama Steve Branch yang berangkat sama anakmu si Michael. Michael ada di rumah nggak, Bu? Lah ini aku baru ngelaporin, anakku juga belum balik, Pak, kata si Diana, mama si Michael. Orang tua Michael pun shock, terkejut, kaget, dan akhirnya mereka juga memberikan kesaksian bersama dengan tetangga-tetangga mereka di sekitar rumah mereka, di mana beberapa kesaksian yang didapat yaitu pertama, nah tetangga-tetangga ini sempat berbincang kepada mereka yang katanya mereka mengatakan kalau mak tante, kami mau main sepeda keliling-keliling perumahan aja. Itu kata salah satu saksi yaitu tetangganya mereka. Dan selain itu kesaksian kedua dikatakan bahwa sekitar jam 6 sore ibunya si Michael atau Diana ini kembali melihat anaknya menggonceng satu temannya lagi yang diyakini sebagai Christopher. Itu jam 6 tuh masih kelihatan anaknya. Nah, baru itu kesaksian dari tetangga yang terakhir, sama juga seperti kesaksiannya Steve, di mana tetangganya ini mengatakan kalau dia melihat 3 anak yang diantaranya adalah Michael bersepeda menuju Robin Hood Hills tadi, Wak. Dan akhirnya setelah mendapatkan itu sama juga nih, Wak, polisi pun bergegas mengumpulkan sekumpulan sukarelawan dan beberapa orang tua untuk membantu kepolisian yang sudah ada di Robin Hills untuk mencari ketiga anak ini. Dan pada dini hari tanggal 6 Mei 1993, orang tua Michael pun terkejut mendapatkan laporan bahwa anaknya ditemukan tewas dalam keadaan sama juga nggak berbusana, terikat juga sama kayak si Steve, dan badannya ini penuh luka yang ditemukan di parit yang sudah digali oleh pihak kepolisian, Wak. Dan mayat anaknya ini ditemukan dengan mayat temannya si Steve, dan ada teman mereka satu lagi yang mereka ajak bermain bersama di sore itu. Nah, siapa teman terakhirnya ini? Inilah dia, Wak, itu si Christopher Byers. Jadi Christopher Byers ini lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1983 dan Christopher ini juga merupakan korban terakhir dari korban yang ditemukan di paret yang sudah digali di Robin Hills tadi. Nah, Christopher ini tinggal bersama ibunya yang bernama Melissa Byers dan ayah tirinya yang bernama John Mark Byers. Christopher ini sering dipanggil Chris dan merupakan sahabat dari Steve dan Michael di sekolah yang sama. Jadi mereka ini 3 sekawan gitu, Wak. Tapi Christopher ini mengidap kondisi di mana dia dinyatakan sebagai anak hiperaktif yang menyebabkan
Bahkan Chris ini tidak dapat diam, sulit untuk berkonsentrasi, dan impulsif. Dan sayangnya kondisinya si Chris ini tidak dapat disembuhkan, Wak, yang membuat orang tuanya itu sering memberikan obat-obatan untuk penenang si Chris kalau lagi kambuh. Terus di hari terakhir pada saat mereka terlihat hidup, yaitu sama di tanggal 5 Mei tahun 1993 itu, ibu Steve yang baru saja hendak berangkat bekerja berjumpa dengan Chris yang saat itu mencari Steve dan Michael. Dimana pada saat itu ibu Steve yang baru mau berangkat kerja didatangi nih sama si Chris. Chris ini nyariin si Steve sama Michael, kawan dia. Tante, si Steve sama Michael mana? Ada di rumah nggak? Gitu. Nah, karena memang si Steve sama Michael udah pergi duluan ya, mamanya si Steve bilang lah, mereka baru aja pergi main sepeda sama. Nah, dan setelah mendapatkan jawaban dari ibunya si Steve, Chris pun memutuskan untuk menunggu di rumah Steve sementara ibunya si Steve ini berangkat kerja. Udahlah tante, nggak apa-apa, saya tunggu di sini aja, kata si Chris. Kesian lah si Chris, nggak ada sepeda dia, Wak. Oh ya udah, tapi tante mau berangkat kerja, kamu di sini sendirian nggak apa-apa. Iya tante, nggak apa-apa, pergilah, kata gitu. Saya tunggu di luar aja, kata gitu. Udahlah ini, pergilah ibunya si Steve, kan nunggu lah si Chris itu di depan rumahnya si Steve, Wak. Nah, beberapa tetangganya si Steve pun mengatakan kalau mereka itu melihat Chris keluar dari rumah Steve sekitar jam 4 sore karena memang mama si Steve mau berangkat kerja kan. Dan mereka melihat si Chris ini bermain skateboard sendirian, Wak. Barulah setelah itu nggak lama kemudian Michael sama si Steve datang. Barulah mereka bertemu, ngobrol, mainlah itu sama-sama jadi bertiga. Tapi waktu lagi asik-asik main itu, Wak, ayahnya si Chris, si John Mark, datang menghampiri mereka, dibawa pulang ke ini si Chris, dipukulnya pantat si Chris gara-gara Chris belum menyelesaikan tugasnya untuk membersihkan parkiran mobil di rumahnya, Wak. Balik ini si Chris kan, dijemput sama bapak balik nih ya, udah selesai bersihin parkiran mobil bapaknya, balik lagi nih si Chris main sama si Steve dan Michael. Dan pada saat si Chris ini lagi membersihkan parkiran mobil bapaknya, disitulah Wak terakhir kalinya orang tuanya si Chris ini melihat anaknya. Karena pada jam 5.45 sore Chris pun menghilang dan tidak kunjung pulang sampai malam hari, Wak. Orang tuanya si Chris pun sempat menghubungi tim kepolisian yang kebetulan juga pada saat itu mendapatkan laporan bahwa memang ada beberapa anak yang hilang, yaitu tadi si Michael sama si Steve. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut pun, polisi melakukan pemeriksaan seperti biasanya dan mendapatkan kesaksian dari beberapa tetangga-tetangga sekitar rumahnya Chris yang menyatakan pada pukul 5.45 sore Chris ini sempat kabur nih dari rumahnya dan bertemu kembali dengan kedua temannya di salah satu halaman tetangga setelah dia membersihkan parkiran mobilnya tadi, Wak. Dan salah satu tetangga yang memang mengenali mereka melihat kalau si Steve ini menggoncengi Chris sambil bersepeda dengan Michael menuju ke Robin Hills tadi. Dan sama juga, Wak, dini hari di tanggal 6 Mei tahun 1993 mayat Chris pun ditemukan di Robin Hills. Dan nih biar kalian tahu, mayatnya si Chris ini merupakan mayat yang paling sadis ditemukan, Wak, karena alat kelaminnya si Chris ini dipotong dan tulang tengkoraknya retak. Kalau tadi si Steve sama Michael kan ditemukannya tanpa busana terus terikat aja terus mati yang katanya tenggelam. Sementara si Chris nggak, Wak, alat kelaminnya ikutan dipotong sama mungkin kepalanya ini kena benturan apa sampai akhirnya tengkoraknya retak. Dan dengan penemuan 3 mayat anak-anak Malang ini, pihak kepolisian pun memutuskan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Hal pertama yang dilakukan oleh tim kepolisian yang pasti pengumpulan saksi dan bukti pembunuhan, antara lain kesaksian para tetangga sekitar rumah anak-anak dan barang bukti yang ditemukan di area Robin Hills, Wak. Nah, kurangnya kesaksian dan barang bukti membuat kepolisian tidak dapat menentukan pelaku dari pembunuhan ini. Sementara para orang tua dan tetangga dari keluarga korban menuntut kepolisian untuk bertindak lebih cepat dan segera menghukum dan mendapatkan pelaku. Dan by the way juga, Wak, ya, wilayah tempat tinggal dari keluarga korban ini adalah suatu wilayah yang dikenal sebagai wilayah konservatif, dimana mereka ini cenderung sangat kuat dalam beragama dan sulit melihat perbedaan di komunitas mereka. Karena desakan tersebut, akhirnya polisi pun menangkap para terduga yang diyakini mereka sebagai pelaku pembunuhan dari ketiga anak Malang tadi. Dimana para terduga ini itulah, Wak, 3 pemuda tadi, yaitu Damian Ecklos berusia 18 tahun, yang kedua Jason Meltwin berusia 16 tahun, dan terakhir Jesse Miskelly Jr. yang berusia 17 tahun. Dimana ketiga orang ini ditangkap oleh tim kepolisian sebulan setelah mayat korban ditemukan, Wak. Dan sekarang kita akan masuk ke latar belakang dari 3 tersangka ini yang kenapa akhirnya ketiga anak ini yang diduga kuat oleh tim kepolisian adalah pelaku dari pembunuhan ketiga anak Malang ini, ya. Check it out. Nah, orang pertama yang dicurigai adalah Damian Eckles, dimana si Damian ini adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang tinggal di dalam sebuah camper van, tempat tinggal yang tersusun atas mobil-mobil van di West Memphis, Arkansas. Nah, dia ini tergolong anak dari keluarga yang cukup miskin dan jarang mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan Damian ini juga punya catatan kriminal, Wak, dimana dia ini pernah tertangkap dikarenakan melakukan perampokan sebuah trailer. Dan selain itu juga Damian ini dianggap memiliki kebiasaan aneh, dimana si Damian ini suka menggunakan pakaian
hitam, membaca buku-buku horor dan fiksi, serta sering mendengar lagu heavy metal, Wak. Dan dia juga diketahui mempelajari Wicca. Wicca itu adalah kepercayaan terhadap ilmu sihir dan penyembahan kepada dewa-dewa tertentu. Dan kepercayaan ini termasuk dalam cabang rumpun paganisme yang masyarakat awam banyak menyimpulkan ini sebagai praktek penyembahan setan gitu. Dan selain itu juga si Damien ini diketahui mengidap penyakit mental dan menyimpan buku-buku ritual setan, Wak. Salah satu pendapat yang menjadi dasar kecurigaan polisi terhadap Damien Echols yaitu mayat korban ditemukan di Robin Hills, ya kan, yang dianggap oleh mereka sebagai tempat yang sakral dan mistis oleh penduduk setempat, Wak. Dan Damien ini dipercaya menculik ketiga anak tersebut dan menjadikannya tumbal untuk praktek ilmu sihir dan pemujaan setan yang disukainya. Nah, itu terduga pertama si Damien. Terduga kedua yaitu Jason Bedwell, di mana Jason ini berusia 16 tahun dan merupakan teman dekat dari si Damien, Wak. Dan si Jason ini juga sama kayak Damien, punya sedikit catatan kriminal, di mana Jason ini dikenal suka mencuri barang-barang di beberapa toko dan juga sering terlibat perkelahian kecil gitu, Wak, dengan anak-anak seumurannya. Tapi meskipun termasuk remaja nakal, Jason ini menunjukkan bakat dan minat pada bidang menggambar, Wak. Beda sama kawannya si Damien. Dia ini sering melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret fasilitas umum dengan cat spraynya karena memang dia hobi gambar kan. Dan di sekolahnya juga dia ini dikenal sering menggambar dengan sangat baik sehingga dia itu sering dipuji lah gitu, Wak, sama guru-gurunya. Dan si Jason ini juga memiliki nilai yang cukup tinggi dan mendapatkan bimbingan untuk masuk ke perguruan tinggi, Wak. Jadi termasuk anak yang pintar Jason ini. Nah, untuk urusan pergaulannya memang, Wak, Jason ini merupakan teman baik dari Damien. Mereka memiliki hobi dan selera musik maupun bacaan yang sama. Mereka berdua pun juga sepakat bahwa hidup di komunitas yang kaku sangat tidak menyenangkan. Nah, karena kedekatannya dengan Damien ini, itulah yang membuat akhirnya tim kepolisian mengawasi dan memasukkan nama Jason ini sebagai salah satu terduga karena dianggap juga terlibat dalam praktek pemujaan setan yang dipimpin oleh Damien, kawan dekatnya. Dan akhirnya Damien dan Jason pun ditangkap pada tanggal 3 Juni tahun 1993 ketika mereka ini sedang menonton televisi di rumahnya Damien dan sempat dan pada saat mau ditangkap juga sebenarnya Jason sama Damien ini sempat bersembunyi gitu di kamar tidur mereka. Dan setelah itu mereka pun ditahan tapi belum dapat diadili, Wak. Karena memang barang bukti sangat terbatas dan latar belakang mereka yang dinilai buruk tidak dapat dijadikan alasan untuk menghukum mereka nih. Kayak gitu aja terus, Wak. Ditahan aja sambil kepolisian mencari bukti lain. Sampai akhirnya baru nih terduga ketiga muncul yang terduga ketiga muncul yaitu Jesse Misskelley Jr. Dimana Jesse ini adalah remaja yang berusia 17 tahun dan memiliki disabilitas mental, Wak. Dimana pada saat itu si Jesse ini langsung ditahan oleh tim kepolisian setelah orang tuanya Jesse ini mengantarkan Jesse ke kantor polisi atas desakan sang ayah pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Juni tahun 1993, Wak. Nah, kenapa ayahnya mendesak si Jesse untuk ke rumah sakit ke kantor polisi? Nanti nih aku bahas, bentar dulu. Kita lihat dulu latar belakang si Jesse ya, Wak. Jadi gini, Jesse ini sebenarnya bukan teman dekat dari Damien ataupun Jason, tapi tetap diinterogasi nih oleh tim kepolisian untuk mendapatkan informasi yang berharga pastikan. Karena Jesse ini bahasa Melayunya nggak ada kene-mengene lah gitu, Kok bisa tiba-tiba Jesse diinterogasi juga? Dan kalian tahu tim kepolisian pun akhirnya berhasil menambahkan bukti berharga berupa pengakuan Jesse yang sudah direkam, Wak. Dimana dalam sebuah rekaman yang berdurasi kurang lebih 1 jam, Jesse memberikan kesaksian bahwa dia melihat temannya yaitu si Damien dan Jason menyiksa ketiga anak kecil dan sempat memperkosa mereka. Jesse pun sempat menangkap seorang anak yang hendak kabur dari mereka. Nah, dari rekaman pengakuan ini kepolisian pun akhirnya melanjutkan kasus mereka yang dikenal dengan nama West Memphis 3. Dan dikarenakan pengakuan itu agak lega lah dikit ini tim kepolisian karena udah dapat pengakuan ya kan, walaupun dengan seseorang yang sebenarnya tidak mereka curigai dari awalnya. Dan akhirnya kepolisian pun dapat melanjutkan kasus mereka yang akhirnya dikenal dengan nama West Memphis 3 Murder ke pengadilan. Dan setelah masuk ke pengadilan, Wak, memang si Jesse duluan lah yang terlebih dahulu diadili tanggal 3 Februari tahun 1994. Dimana di dalam pengadilan yang berlangsung selama 12 jam, hakim dan jaksa mendengar pengakuan Jesse yang mengatakan pada tanggal 5 Mei tahun 1993 itu, dia bersama dengan Damien dan Jason memang membunuh ketiga korban tersebut di area Robin Hills. Pengakuan ini dibenarkan oleh orang tua Jesse yang turut hadir mengatakan bahwa anaknya ini pulang dari Robin Hills sambil menangis dan mengakui perbuatannya di hari itu. Dan dikarenakan pengakuan dari si Jesse ini pun akhirnya Jesse Misskelley Jr. dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua terhadap Steve, Michael, dan Chris dan dihukum penjara seumur
seumur hidup. Nah, itu pengadilan pertama tuh, langsung divoniskan si Jesse. Pengadilan berikutnya digelar lagi pada tanggal 18 Maret tahun 1994 untuk menghakimi dua terduga berikutnya, yaitu si Damien dan Jason. Dan di pengadilan, polisi pun menyerahkan bukti berupa laporan setebal 500 halaman yang memuat kondisi kesehatan mentalnya si Damien. Laporan itu menyatakan bahwa Damien mengidap penyakit mental, diantaranya skizofrenia dan sosiopat. Gak cuma itu aja, Wak. Dalam dokumen tersebut juga nih dilampirkan pula perbuatan Damien yang dapat dijadikan bukti bahwa mentalnya sakit, seperti pernah menyerang teman sekelasnya, hampir membakar sekolahnya, dan dia ini juga pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan selain itu, pengakuan gila dari Damien lainnya adalah dia ini mengaku bisa mendapatkan kekuatan setelah meminum darah manusia, Wak. Dan selain itu juga di persidangan, kepolisian juga menampilkan bukti benda yang dianggap mampu menjawab pertanyaan hakim mengenai keterlibatan si Damien sama si Jason, Wak. Yaitu pada mayat korban ditemukan benang berwarna hijau dan merah seperti benang kain yang terdapat di pakaian mandi milik Damien dan Jason. Walaupun sebenarnya bukti ini gak cukup kuat, tapi diterima gitu, Wak. Dan selain itu juga ditemukan ada lelehan lilin berwarna biru pada baju korban Steve, dan Damien pun memiliki lilin biru di rumahnya. Bukti selanjutnya adalah sebuah pisau dengan bentuk yang unik, yaitu pisau yang memiliki kompas ditemukan di dalam kolam milik Jason, Wak. Dan pisau ini diyakini digunakan sebagai alat untuk menyiksa korban karena beberapa kening korban, Wak, memiliki luka yang cocok dengan pola ketajaman pisau yang ditemukan ini. Dan selain itu juga pola mengikat korban dengan tali memiliki 3 simpul, dimana 3 ini diyakini sebagai ketiga mereka itu Damien, Jason, sama si Jesse. Beberapa bukti pun kembali didukung dengan kesaksian sebuah keluarga yang mengaku melihat Damien keluar dari area Robin Hills tadi, Wak, dalam keadaan basah akibat lumpur bersama seseorang. Hal inilah yang membuat kepolisian pun dapat menghukum para tersangka ini. Dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 1994, pengadilan pun menyatakan bahwa Damien bersalah atas kasus pembunuhan tingkat 1 dan dihukum mati. Sementara Jason juga tetap dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Nah, kalau kalian dengar tuh ketiga latar belakang dari tersangka beserta beberapa bukti yang cukup kuat lah kayaknya menyatakan bahwa memang mereka ini pelakunya. Tapi sebenarnya timbul lagi nih, Wak, beberapa teori-teori konspirasi seputar kejadian West Memphis 3 ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke beberapa teori-teori konspirasi seputar kasus ini, ya, Wak. Check it out lagi lah. Malu aku. Nah, setelah ketiga pelaku tadi dikeluarkan vonisnya, orang tuanya si Steve pun merasa sedikit lega, Wak, karena berhasil menemukan dan menghukum pelaku pembunuhan terhadap anaknya. Meski jadwal eksekusi untuk Damien ini selalu diundur-undur oleh pengadilan tanpa alasan yang jelas. Tapi kasus ini ya tadi mengundang memang banyak kali pertanyaan, Wak, dengan tergesa-gesanya kepolisian untuk menentukan pelakunya. Dan selain itu juga banyak bukti-bukti yang tidak kuat serta adanya rumor yang mengabarkan bahwa pengadilan yang dilakukan sebenarnya hanya untuk menutup kasus ini karena ketidakmampuan kepolisian dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan selain itu juga kebetulan pula pemimpin penyelidikan pada kasus itu udah mau pensiun. Jadi dianggap oleh kebanyakan orang si bapak polisi ini nggak mau dianggap gagal untuk kasus terakhirnya. Dan akhirnya ini pula lah yang membuat sebagian orang yang menaruh perhatian besar pada kasus ini memiliki pendapat yang berbeda-beda dan memunculkan beberapa konspirasi. Dan dikarenakan desakan kubu masyarakat yang menganggap bahwa mereka ini salah tangkap, membuat pengadilan Agung bertindak, Wak, di mana pada bulan April tahun 2001 Pengadilan Agung mengirimkan sebuah putusan untuk diadakan kembali penyelidikan terhadap kasus West Memphis 3 ini atas beberapa rekomendasi dari pengacara para terduga ini. Selain itu juga berlanjut nih pada tahun-tahun berikutnya, ada sebuah buku yang ditulis oleh penulis bernama Meryl Leverett mengenai kasus ini dan menjadi pembicaraan yang hangat, Wak, karena dia ini berpendapat bahwa banyak ketidakadilan yang diterima oleh para pelaku ini terkait tuduhan yang mereka dapatkan. Dan belum lagi, Wak, berlanjut kepada film-film dokumenter mengenai kasus ini. Jadi biasanya nih kalau ada pembunuhan apalagi anak sebagai korbannya, orang-orang kan mau betul mau enggak pasti marah nih sama pelaku, ya kan. Entah iya betulan dia buat apa enggak, yang penting udah tertangkap sama tim kepolisian, nah itulah itu pelakunya. Tapi beda, Wak, dengan West Memphis 3 ini. Malah kebanyakan orang yang kontra dengan keputusan hakim. Karena mereka banyak berpendapat bahwa ya itu barang bukti kurang. Terus kalian main tangkap aja anak-anak ini walaupun memang mempunyai kebiasaan yang aneh lah gitu, Dan karena itulah muncul nih beberapa konspirasi dan pendapat soal kasus ini. Dan beberapa konspirasi dan pendapat yang paling terkenal siapa sesungguhnya pembunuhan ini adalah, pertama, ingat tadi aku suruh hafal satu nama di awal pembuka yang kayaknya berkaitan nih dengan kasus ini, siapa?
Betul, ayah tirinya si Steve yaitu Terry Hobbs. Jadi memang Terry Hobbs ini diduga sebagai pembunuh sebenarnya dari West Memphis 3 ini, Wak. Kenapa? Karena beberapa saat setelah kasus ini menarik publik, salah satu tetangga memutuskan untuk menelpon tim kepolisian dan memberikan kesaksiannya bahwa tetangga tersebut saat hari pembunuhan melihat Terry Hobbs memanggil anak-anak. Pengakuan ini sebenarnya penting, Wak, tetapi tetangga tersebut merasa nggak yakin bahwa kesaksian ini akan berdampak pada pengadilan. Dan dengan laporan ini pada tahun 2007, penyelidikan DNA dengan tim forensik ternyata tidak menemukan DNA ketiga pelaku tadi pada lokasi pembunuhan. Dan hal yang mengejutkan di sana malah ditemukannya helai rambut yang terlacak sebagai milik Terry Hobbs, ayah tirinya si Steve Branch, Wak. Kenapa Terry Hobbs dicurigai? Karena gini, Wak, Terry Hobbs ini merupakan orang yang senang mabuk-mabukan dan juga sering melakukan KDRT dan juga pernah menyerang beberapa tetangganya. Pamela Hobbs, mamanya si Steve, istrinya si Terry, juga mengatakan bahwa dia ini melihat suaminya mencuci pakaian milik Steve di malam hari. Dimana itu kan bukan waktu yang tepat kan buat nyuci piring. Nyuci baju. Nah itu kenapa tuh si Terry nyuci baju malam-malam hari itu? Dan meskipun banyak nih orang yang mulai curiga dengan Terry Hobbs, ayahnya si Michael malah membelanya, Wak. Dimana dia mengatakan bahwa tuduhan kalian itu sangat salah dan saya mengenal Terry Hobbs dengan sangat baik walaupun memang dia punya kebiasaan buruk yang mabuk-mabukan. Tapi memang sebenarnya orangnya baik kok, nggak mungkin dia melakukan hal sekeji itu ke mereka bertiga ini, kata dia. Nah itu tuh orang pertama yang dipercaya oleh masyarakat merupakan pelaku sesungguhnya, Wak. Nah konspirasi kedua adalah dua pemuda yang bernama Chris Morgan dan Brian Holland, dimana mereka ini dikabarkan memiliki hubungan dengan 3 korban tersebut. Dan mereka ini termasuk orang yang dicurigai karena pada hari pembunuhan, Wak, si Chris sama Brian ini sempat keluar kota walaupun akhirnya polisi ini berhasil membekuk mereka. Nah kenapa mereka berdua? Yaitu gara-gara mereka keluar kota pada saat hari kejadian. Dan mereka berdua pun dianggap memiliki hubungan kedekatan juga dengan 3 korban tadi. Walaupun pada saat ditanya, alasan yang menjadi alibi mereka kenapa keluar kota itu dikarenakan mereka ini sedang menggunakan narkoba dan minum minuman keras. Darah sama urin mereka pun diperiksa, Wak, dikirim nih ke laboratorium. Tetapi banyak orang yang berpendapat bahwa dua pemuda ini tidak digubris atau tidak diperiksa lebih lanjut oleh tim kepolisian, dimana tim kepolisian ini hanya fokus memeriksa ketiga pelaku mereka itu. Orang kuat beranggapan bahwa si Chris sama Brian karena itu kedua pemuda ini kan lumayan dekat tuh sama korban. Jadi gampang untuk mereka meyakinkan ketiga anak-anak ini untuk masuk ke Robin Hills, Wak. Mungkin itu tuh teori yang berkembang. Selain itu, ada lagi orang diduga pembunuh sebenarnya, yaitu pria di sebuah restoran Bojangles. Dimana pada malam hari itu, tepatnya jam 8.40 malam di tanggal 5 Mei itu, kepolisian West Memphis itu sempat juga menerima laporan dari telepon bahwa ada seorang pria berkulit hitam yang berlumuran darah masuk ke dalam restoran dan bersembunyi di toilet wanita. Setelah polisi datang, manajer restoran pun mengatakan bahwa pria tadi datang dengan kaki yang berlumpur dan memiliki lumuran darah di sekujur wajah dan tangannya, Wak. Tapi sayangnya pria ini berhasil pergi sebelum polisi datang ke tempat kejadian. Karena dia udah sempat kabur, polisi udah datang, udah pastilah itu diperiksa lah kan toilet. Dan betul, Wak, mereka mendapatkan ada bercak darah di dinding dan mereka kemudian mengamankan bukti darah tersebut dan ternyata tidak pernah sampai ke laboratorium untuk diperiksa. Bukti dari darah itu dikabarkan telah menghilang kayak gitu aja, Wan. Jadi masyarakat menganggap nih gara-gara si pria kulit hitam itu berhasil kabur, polisi nggak mau capek lagi. Aduh, ini ada lagi orang yang kabur, nanti sibuk lagi kita nyarinya, udahlah yang udah ketangkap aja, kayak gitu. Dan hingga saat ini pun teori mengenai siapa pria kulit hitam tersebut dan mengapa dia berlumuran darah tidak dapat dijelaskan dan penyelidikan lebih lanjut dihentikan karena tidak adanya niat polisi untuk menguak kejadian itu. Nah, jadi itu tadi beberapa orang yang dianggap oleh masyarakat merupakan pelaku sesungguhnya dari pembunuhan ketiga anak malang ini atau West Memphis 3. Orang-orang yang aku sebutkan tadi yang kalian pikir itu betulan, Wak, itulah pelakunya. Kalian boleh komen di bawah, Wak, ya. Nah, terus gimana, Wak, kabar ketiga pelaku tadi? Jadi 3 pelaku yang awalnya ada yang dihukum mati dan kurungan seumur hidup sekarang udah dibebaskan, Wak. Mereka dibebaskan pada tahun 2011 setelah mengirim surat pembelaan terhadap tuntutan yang mereka terima. Damian yang bebas kini menjadi penulis buku dan akan mengejar ketertarikannya kepada seni. Sementara Jason pindah dari West Memphis dan mendirikan sebuah badan yang bersedia menjadi media bagi mereka yang merasa tidak bersalah atas beberapa tuntutan dari
pengadilan seperti apa yang sudah dia rasakan. Nah, sementara sedikit memang yang diketahui mengenai si Jesse, yang terakhir dilaporkan kalau memang dia ini sering melanggar lalu lintas dan dikabarkan bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi. Dan ketiga orang ini diketahui tidak pernah melakukan komunikasi lagi setelah dibebaskan. Dan setelah kasus ini banyak sutradara film yang tertarik ingin mengangkat kasus tersebut ke dalam sebuah film, dan jadilah itu beberapa film dari kasus ini seperti Devil Knot pada tahun 2013, terus ada juga Paradise Lost pada tahun 96 dan West of Memphis pada tahun 2012. Ada lagi sih kalau nggak salah The Previls apa deh lupa. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana buat kalian? Apakah kalian berada di posisi yang sama seperti Hakim, dimana kalian percaya bahwa ketiga pemuda tadilah yang membunuh Steve, Michael, dan Jesse? Atau mungkin kalian adalah orang yang tidak setuju dengan keputusan tersebut dikarenakan alasan buru-burunya tim kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini? Komen di bawah Wak. Atau mungkin ada pendapat kalian yang lain seputar kasus ini, boleh langsung komen di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.